Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel di program Top 5 IDX Channel. Mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Rangkuman berita terpopuler IDX Channel kali ini menyoroti lonjakan signifikan pada saham-saham yang terafiliasi dengan Happy Hapsoro, seperti Raja dan Mina. Hal ini dipicu oleh narasi konglomerat stok dan analisis teknikal yang menarik. Sementara itu, bursa resmi membuka suspensi saham TIRT. Dari sektor keuangan, berita membahas profil 6 saham bank digital yang aktif di BI beserta jenis produk utama mereka. Adapun riset sektor batubara mengisyaratkan akhir dari era dividen tinggi akibat tekanan harga global dan stok Cina yang menimpa. Sementara itu, Kadin Indonesia memproyeksikan bahwa meskipun adopsi AI berpotensi menciptakan jutaan pengangguran, AI juga akan membuka peluang kerja baru yang jauh lebih besar sebelum tahun 2035. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel hari ini. Berita pertama, saham Hapsoro tancap gas, simak analisis Raja hingga Mina. Saham-saham yang terafiliasi dengan pengusaha Happy Hapsoro melonjak signifikan pada Rabu 26 November 2025. Saham PT Rukun Raja Tbk atau Raja melambung 16,59% dan sempat menyentuh all time high atau ATH di Rp6.450. Demikian pula saham PT Sanur Hasta Mitra Tbk atau Mina terbang 21,67%. Dan anak usaha Raja PT Raharja Energi Cepu Tbk atau Raktu mendekati 10,05% dan juga sempat menyentuh ATH. Saham Hapsoro lainnya seperti PSKT, Uang, dan Padi juga menunjukkan kenaikan. Sementara BUFA disuspensi setelah lonjakan pasca right issue. Pengamat pasar modal Michael Zoh menilai lonjakan ini terkait narasi konglomerat stok yang kembali mencuat di bursa. Dia mengaitkan minat investor dengan fundamental emiten. Mencontohkan BUFA yang mencetak laba positif pada semester 1 2025 dengan kenaikan laba bersih sekitar 662% secara tahunan. Serta suksesnya right issue senilai 600 miliar rupiah. Sementara itu, Raja sedang bertransformasi dengan melakukan diversifikasi ke sektor energi baru terbarukan atau EBT, proyek LNG, pipa BBM, dan akuisisi gas. Secara teknikal, Michael Zoh menyebut Raja dan Ratu berada di area ATH. Raja, jika berhasil melatih ATH di Rp6.000, berpotensi menuju Rp6.800 hingga Rp7.300 berdasarkan Fibonacci Extension. Ratu juga berpotensi naik ke rentang Rp12.600 hingga Rp13.600 dengan resisten tertinggi di Rp10.975. Untuk Mina, Michael Zoh melihat adanya pola chart pattern cup dan handle yang sudah terkonfirmasi di neckline support Rp250 dengan potensi kenaikan hingga Rp325. Meski dia mengingatkan adanya potensi turbulensi volatilitas sebelum mendekati area ATH. Berita kedua, BI buka suspensi saham Tirta Mahakam atau TIRT. Begini pergerakannya. Bursa Efek Indonesia atau BI mencabut penghentian sementara atau suspensi perdagangan saham PT Tirta Mahakam Resources Tbk atau TIRT. Keputusan ini mulai berlaku efektif saat sesi 1 call action pada Rabu 26 November 2025. Sehingga saham TIRT dapat diperdagangkan kembali di papan pemantauan khusus. BI meminta semua pihak yang berkepentingan untuk terus memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan. Sebelumnya, suspensi perdagangan saham TIRT telah diberlakukan oleh bursa sejak 21 Januari 2025. Setelah suspensi dibuka, saham TIRT tercatat langsung bergerak naik. Pada pukul 11.17 waktu Indonesia Barat, Rabu kemarin, saham perusahaan tersebut tercatat mengalami kenaikan sebesar 4 poin atau 9,09% ke level harga Rp48 per unit saham. Berita ketiga, 6 saham bank digital di Bursa Efek Indonesia. Inilah daftar dan jenis produknya.
Bank digital adalah bank yang beroperasi sepenuhnya secara digital tanpa kantor cabang dan administrasi fisik. Populer di kalangan anak muda karena proses pendaftaran yang ringkas. Di Bursa Efek Indonesia terdapat 6 bank digital yang sahamnya diperdagangkan, yaitu PT Neo Commerce Tbk atau BBYP dengan produk tabungan, deposito, pinjaman, dan cash management untuk segmen individu dan korporasi. Kemudian PT Alobank Indonesia Tbk atau BBHI menyediakan produk simpanan, pinjaman instan, dan pay later, serta terintegrasi dengan ekosistem Citicorp Pora. Bank digital Pora lainnya adalah PT Bank Jago Tbk atau Arto yang unggul dengan fitur dompet virtual, Pockets, yang inovatif dan menyediakan produk tabungan dan deposito, serta pinjaman yang bekerjasama dengan pihak ketiga. Ada pula Bank Raya Indonesia Tbk atau AGRO, bagian dari BBRI yang menyediakan produk simpanan dan fitur seperti dompet virtual yang bernama Saku dan berbagai jenis pinjaman personal dan bisnis. Dua bank digital lainnya adalah PT Bank Aladin Syariah Tbk atau Bank. Bank digital syariah pertama di Indonesia dengan layanan premium, simpanan, dan tabungan haji umroh untuk perorangan dan bisnis. Terakhir, PT Bank Amar Indonesia Tbk atau Amar yang memelopori fintech melalui platform pinjaman digital Tunaiku, melayani nasabah retail dan bisnis dengan produk simpanan unik. Daftar bank digital di bursa ini akan berkembang dengan segera melantainya PT Superbank Indonesia atau SUPA pada Desember mendatang. Berita keempat, mengintip prospek saham batubara. Era dividend gemuk berakhir. Prospek harga batubara diperkirakan masih berada di bawah tekanan karena lemahnya permintaan dari Cina, tingginya stok domestik, dan peningkatan porsi energi terbarukan dalam bauran listrik negara tersebut. Berdasarkan riset CGS International Sekuritas Indonesia atau CGSI, persediaan batubara Cina mencapai 714 juta ton pada Oktober 2025, jauh di atas rata-rata 5 tahunan. Situasi ini menekan harga batubara acuan Newsea yang diproyeksikan rata-rata berada di $95 Amerika per ton pada tahun fiskal 2026 dan turun ke $90 Amerika per ton pada tahun fiskal 2027. Penurunan harga ini berdampak pada proyeksi kinerja emiten batubara. CGSI memangkas estimasi laba bersih tahun fiskal 2026 untuk UNTR, ITMG, dan PTBA, sehingga laba bersih sektor diperkirakan turun 8% secara tahunan. Dampak signifikan lainnya adalah potensi imbal hasil dividen atau dividend yield yang diperkirakan tidak lagi setinggi tahun-tahun sebelumnya. Dengan proyeksi yang berada di rentang 4 hingga 10% pada tahun fiskal 2025 sampai 2026 karena prospek laba yang melemah. Sejalan dan prospek harga yang lesu dan profil dividen yang kurang menarik, CGSI menurunkan rekomendasi sektor batubara menjadi underweight, serta merekomendasikan reduce untuk ITMG dan PTBA, dan hold untuk AADI dan UNTR. Pasar dinilai masih memiliki ekspektasi dividen yang terlalu tinggi dan valuasi sektor sudah di atas rata-rata PE 5 tahun terakhir. Namun, potensi katalis positif seperti gangguan pasokan di Cina dan pemangkasan produksi yang lebih agresif masih ada. Berita kelima, Kadin sebut AI ciptakan 46 juta kesempatan kerja baru pada tahun 2035. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia memproyeksikan bahwa pemanfaatan teknologi artificial intelligence atau AI yang masif berpotensi menciptakan 23 juta pengangguran baru sebelum tahun 2035 karena AI menggantikan sejumlah pekerjaan manual. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menyatakan bahwa perkembangan AI sangat cepat dan tidak terhindarkan sehingga pelaku usaha dan pemerintah perlu menyiapkan strategi adaptif. Meskipun ada potensi pengangguran, Kadin juga memproyeksikan bahwa kehadiran AI akan membuka peluang besar. Diperkirakan muncul sekitar 46 juta kesempatan kerja baru pada tahun 2035, terutama di sektor-sektor berbasis digital. Sektor yang diprediksi menjadi penyerap tenaga kerja terbesar mencakup teknologi finansial, manufaktur otomasi,
keamanan cyber, robotika, analitika data, hingga industri kreatif digital. Untuk menghadapi mismatch tenaga kerja, terutama pada usia muda, Kadin menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia usaha, pendidikan vokasi, dan pemerintah untuk memperkuat program reskilling dan upskilling. Selain itu, Kadin menilai perlunya regulasi yang adaptif untuk mendorong inovasi teknologi tanpa mengabaikan perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak oleh otomasi. Demikian Top 5 Edik Channel edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Patut diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Edik Channel TV, edikchannel.com, dan media sosial Edik Channel. Sampai jumpa.